Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sutedirman Senastion, NIM 61835100015. Di sini saya akan membaca laporan saya penyusunan laporan ilmiah. Pengertian penyusunan laporan ilmiah adalah suatu kegiatan komunikasi tulis yang tunduk pada prinsip-prinsip ilmiah, yaitu sistematis, logis, objektif, respek, dan teori-teori bermetode terbuka, diuji kebenarannya, analitis, kritis, bermanfaat atau luas. Jenis-jenis laporan ilmiah yaitu sebagai gambar berikut. Ada cover, kata pengantar, daftar isi. Formatnya yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu ada 6 bagian, yaitu latar belakang kegiatan, 2 permasalahan yang dibahas, 3 tempat dan waktu, yang keempat tujuan dan manfaat, yang kelima peserta, yang keenam pembicaraan. Yang kedua itu pelaksanaan seminar atau diskusi atau temu ilmiah. Yang pertama pointers dari setiap pembicaraan, tanggapan peserta, catatan lain yang dianggap penting. Yang ketiga itu penutup. Yang pertama kesimpulan, yang kedua saran dan atau rekomendasi. Yang pertama cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, grafik. Yang kelima abstrak. Formatnya tuh yang pendahuluan, latar belakang masalah, permasalahan peneliti, tujuan dan kegiatan peneliti. Yang kedua kerangka teori atau pemikiran. Yang pertama teori yang digunakan dalam peneliti atau kuantitatif. Yang kedua kerangka pemikir atau kualitatif. Catatan: jika kuantitatif masih harus dilaporkan, yang A hipotesis, B definisi dan operasionalisasi, 3 konsep. Antara penulisan dan pembicara, mana yang lebih mudah? Banyak kalangan mengatakan menulis itu mudah, tapi banyak pula yang bersaksi bahwa menulis itu sulit. Mana yang benar? Lalu tentang berbicara, mudahkah? Banyak yang stres jika disuruh berbicara, katanya. Lebih baik disuruh mencangkul di sawah daripada berbicara di depan umum. Bagi Prana Humas tidak ada kata sulit. Kualifikasi profesional. Tidak mudah mencapainya, tapi bukan berarti tidak bisa. Untuk sampai pada jenjang profesional di suatu bidang, mutlak melakukan banyak hal, di antaranya mau belajar, terbuka terhadap inovasi, mau berubah, selalu berpikir positif, berpandangan jauh ke depan, bisa melangkah analisis dengan baik, mempunyai pengalaman yang cukup dan baik, mempunyai karya kontrak dan bermanfaat bagi banyak orang, mampu menulis dan berbicara dengan baik. Menulis adalah suatu proses komunikasi dengan menggunakan kekuatan intelektual seseorang. Bagus tiadanya suatu tulisan seseorang antara lain diukir dari sisi 1. Urgens, topik yang diangkat atau aktual, diperbincangkan banyak orang, penting untuk disampaikan kepada kelayakan banyak atau komunitas tertentu. 2. Sistematis penulisan atau alur pikir yang mengalir
mengalir serta logis. Yang ketiga, pemilihan materi-materi atau pesan-pesan yang bernilai. Keempat, tunduk pada sifat objektif dan independen. Yang kelima, isi tulisan bukan rekayasa tetapi fakta empiris. Keenam, ditulis melalui tahap-tahap pendahuluan, body atau pembahasan dan penutupan. Yang ketujuh, tunduk pada ajas manfaat. Arti penting kerangka tulis. Kerangka tulis adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu tulisan yang akan dibuat. Manfaat kerangka tulis: 1. Tulisan dapat disusun lebih teratur. 2. Tulisan tidak mengalami pengulangan. 3. Data, kasus, atau rujukan dengan mudah dapat dicari. 4. Kerangka tulis berfungsi sebagai miniatur. Syarat-syarat keterangan tulis. 1. Pokok gagasan atau topik harus jelas. Tiap unit hanya mengandung satu gagasan. 3. Pokok-pokok gagasan harus disusun logis. 4. Setiap unit utama dan sub-unit menggunakan pasangan-pasangan simbol yang konsisten. Langkah-langkah penyusunan kerangka tulis yaitu: 1. Merumuskan gagasan pokok atau topik. Menginventarisasi anak-anak gagasan. 3. Mengevaluasi semua gagasan. 4. Melakukan langkah kedua dan ketiga berulang kali. Menentukan pola sistematis yang paling cocok. Jenis kerangka tulis berdasarkan rincian. Yang pertama itu ada kerangka sementara. Yang kedua kerangka final. Berdasarkan rumus, yang pertama kerangka kalimat, kedua kerangka topik. Jenis karya tulis. Yang pertama itu ada fisik dan hasil rekayasa penulis berdasarkan realitas. Dan yang kedua itu non fisik dan hasil kerangka fakta berdasarkan pemikir, gagasan, peristiwa dan pendapat penulis. Realita dan fakta. Realitanya itu ada suatu peristiwa yang digambarkan merupakan hal yang benar dan dapat dibuktikan kebenarannya tetapi tidak melangsungkan dialami penulis. Kalau faktanya suatu rangkaian peristiwa atau percobaan yang disampingkan benar-benar dilihat, dirasakan dan dialami penulis. Bentuk-bentuk tulisan dalam konteks ilmiah. Bentuk tulis: 1. Eksposis atau paparan opini penulis. Argumentasi atau bahasa, penalaran kritis. Narasi atau kisahan atau kronologis. Deskripsi atau menggambarkan, bisa disebut juga sesuai keadaan sebenarnya. Kalau tujuan penulis nih, yang pertama tuh memberi informasi, penjelasan, keterangan atau pemahaman, membuktikan pendapat atau menghindari penulis, meyakinkan pembaca agar menerima pendapat tulis yang berdasarkan membukti, menceritakan baik berdasarkan observasi maupun kumpulan data, menggambarkan bentuk objek pengolahan, sifat, rasanya atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Dan bagaimana tulisan agar berdaya guna. 1. Mulai dengan membaca. 2. Membaca berbagai sumber cepat dan kritis.
Menyarikan hal-hal penting dari sumber-sumber bacaan sesuai dengan topik akan ditulis. 3. Mencatat reaksi atau kritik penulis dari sumber rujukan. 5. Mempertimbangkan berbagai data dari sumber yang berbeda. 6. Menangani pendapat yang bertentangan. 5. Menampilkan sebuah pendapat baru. Teknik membaca kritis. Yang pertama itu ada mempersiapkan diri, yang kedua bertanya, yang ketiga membaca, yang keempat menjawab pertanyaan, yang kelima mengajukan ulang hasil bacaan. Dan sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.